I see. MG real grade tuh partnya tuh banyaknya kebangetan. Pala panas pak. Gue ngerekaman tangan aja kayak pala. Astaga ini apaan gak kelar-kelar. Ada berapa biji Gundam yang udah lu bikin dan beli lu punya? Salah ya. Sekarang ke 38 atau ke 39? Ke 30. Iya bu ya kalau salah harus gitu. Tapi yang udah pernah gue rakit dari sebelum-sebelumnya mungkin 50-60an nih. 50-60an total. Itu masih dikit lah. Yang banyak kok yang udah ratusan. Untuk yang belum pernah koleksi itu banyak sih. Buat gue itu banyak men. Halo guys, balik lagi bersama gue Yosi. Selamat datang di Staycation. Ini adalah segmen yang kayaknya udah lama gak kita bikin ya. Dan kebetulan sekarang kita lagi bikin lagi. Nah, sekarang gue udah kedatangan bintang tamu ini dari namanya channel Gundam Stop Motion Build. Ada Abe, orang yang di belakang channelnya. Halo Be, apa kabar? Baik, thank you udah. Thanks for having me. Oh iya, gimana tadi kesininya macet gak? Lumayan, ganjil genap juga. Ganjil genap. Oke. Jadi ini dia punya channel yang namanya Gundam Stop Motion Build yang isinya apa tuh? Isinya apa tuh? Fokus utamanya lebih ke arah channel ngerakit tapi dengan style stop motion. Oke, kenapa kepikiran stop motion? Kan unik nih, kayaknya nggak banyak soalnya yang bikin stop motion. Karena ASMR udah banyak, terus mau try something new. Oke. Kepilih lah stop motion. Kepikir lah akhirnya bikin stop motion kepikirannya. Terus berarti kalau subjeknya Gundam karena emang doyannya pastilah karena doyan Gundam. Dari kapan ngikutin Gundam? 2000-an awal sih. Masih bocah dulu ngerakit. Era-era Gundam Wing. Ya gue ya Gundam Wing hari Minggu pagi. Iya. Jam 7 jam 8 pagi. Ya jam 8 jam 7. Di Indosiar dulu biasanya. Terus ini kita lu udah bawa banyak barang kan. Terus ini sekarang ada apa jadi gini? Ini ada Gundam, selain Gundam ada kamera. Cuma mungkin bisa dijelasin, gue bingung nih, ada banyak soalnya. Oke, jadi peralatan-peralatan yang diperlukan untuk membuat stop motion. Iya, untuk stop motion. Tentu aja pertama ya kita potong-potongin dulu. Oke. Seperti biasa ada nipper dan pisau. Cutting knife-nya. Dari situ bisa di panel lining. Habis di panel lining bisa panel lining untuk apa nih? kasih garis-garis detailing. Detailing kecil Gundamnya. Iya. Terus juga ada marker. Marker itu tambahan aja sih, jarang orang dipakai. Yang ini ya, marker. Iya. Ini biasanya dipakai buat apa nih? Buat ngasih warna di part-part di Gundamnya. Part-part di Gundam. Jadi sometimes kan kita dapat stiker ya. Kadang kalau orang nggak mau pakai stiker bisa diganti marker. Oke, fungsinya biar warna lebih bagus. Terus kan kadang kalau stiker kalau pakai yang nggak pas bisa mencong. Pengalaman. Saya juga pernah gitu. Akhirnya jadi jelek ya. Nggak pernah dipasang stikernya. Nah kali ini pakai marker. Contohnya itu ini biru-biru di rifle-nya. Ini marker bukan stiker. Oh itu birunya marker? Oh, ya agak mencong dikit sih kadang. Bukan bawaan plastiknya? Iya. Bukan bawaan plastiknya. Jadi mereka kasih stiker, tapi karena nggak mau pakai stiker, itu warnain aja deh. Sih, berarti kebanyakan emang pakai marker ya biar kelihatannya lebih rapi. Baru-baru ini sih. Sebelumnya mah stikeran aja. Kalau yang profesional sih ngecat. Kebetulan skill saya belum nyampe. Yang bisa di spray itu ya. Oh, gue juga pernah lihat. Skill saya belum nyampe situ. Maaf. Apa? Pelan-pelan. Iya, slowly but sure lah. Selain marker, ada apa lagi nih biasa yang dipakai buat bikin videonya? Kan the marker itu. Oh, ada satu part penting yang nggak boleh kelupaan. Apa tuh? Kayak di dalam sini. Oke. Apa ya? Jadi kan setelah dipotong ituin marker semua ziplock. Ziplock. Iya, ini penting. Iya. Agar partnya nggak ketuker-tuker. Oh itu ya, itu fatal sih. Ini fatal. Apalagi kita udah penting. Kita motong. Iya. Pada hamburan semua. Iya. Mana tadi partnya kan kita bingung. Contohnya ini senjata. Tulisannya sepet tapi isinya senjata, tangan. Oke. Ini penting. Terkesan sepele tapi penting. Biar nggak berantakan. Iya. Proses bikinnya juga pasti nggak sebentar kan. Laf. Takutnya kececer. Nah, selain ziplock yang sangat penting tadi itu, ada apa lagi nih biasanya? Biasanya dari situ lanjut mulai ke proses rekaman. Oke. Rekaman, kebetulan kamera yang saya gunakan masih kamera entry level dari Lumix. Lensanya ada 2. Lensa fix 45mm f1.8 sama kit lens. Jadi ya digunakan sesuai dengan kebutuhan. Oke, enak. Tapi favorit saya sih yang ini, yang 45mm karena bokeh tadi udah coba ya. Kan mau cobain. Sumpah itu beneran bagus. Rekomendasi kalau misalnya buat foto objek kecil. Oke, dari situ
Tripod tentu aja wajib lah ya. Nah, tripod barang wajib ya. Wajib. Lampu di rumah saya ada 2 lampu. Bukan nggak di bawah. Oke deh. Karena gede nggak apa-apa. Spotin. Lightningnya nanti kita kasih ya. Lampu. Iya. Lampu terus benam hanggar biasanya. Nah, itu buat dipakai Background. Biar lebih cakep aja lah. Terus dari situ cutting mat. Cutting mat buat proses motong juga perlu, tapi buat proses rekaman ini juga sangat penting. Oke, kepakainya di mana kalau buat rekaman? Kalau misalnya dilihat cuplikan videonya, kan partnya gerak-gerak nih. Iya. Patokannya per kotak ini per bergerakan. Jadi berarti satu kotak gerak, satu kotak gerak, satu kotak gerak. Itu yang ngebikin tempo gerakannya stabil. Nggak kecepetan, nggak kelambatan. Oke, jadi nemu triknya dari sini. Iya, ini penting banget. Rekam video. Iya. Oke, menarik. Oke, selain itu apalagi ini ada Zippo. Ini Zippo buat Zippo itu buat tadi ngebersihin panel liningnya. Oh, kirain buat zihin. Bukan beda ya. Zippo sama cotton bud. Aha. Tuh, sebenarnya ada merek dari Tamiya, tapi ternyata bisa diakalin pakai Zippo. Lebih murah, lebih banyak juga. Oke, buat ngebersihin bagian panel lining yang hitam-hitamnya. Contohnya di muka nih, di mulutnya. Oh, Kan itu dikasih panel lining tuh marker. Terus dibersihinnya pakai ini. kalau misalnya cemong gitu. Iya. Oh, I see. Tadi ini udah aja belum ya? Oh, yang mobil ya. Ini menarik nih. Buat apa ada Gundam di sana, ada mobil-mobilan di samping sini? Buat apa ini fungsinya? Dolly card. Jadi kalau misalnya kalian nonton video saya yang ini ada. Yang ini. Oke, kita fokus ke sana. Oke, yang ini. Itu direkamnya pakai ini triknya. Jadi kamera ditaruh di sini. Anggap aja udah nyambung ya. Terus ini tuh bisa muter sampai 360 derajat. Oke. Jadi triknya itu gerakin dikit foto, gerakin dikit foto, gerakin dikit foto. Tapi sembari part Gundamnya juga digerakin. Oke. Dan gitu dapat kesan kayak Gundamnya hidup, terus gerakannya juga dinamis kayak nonton film-film Hollywood gitu ya. Ada kameranya kamera move on sambil karakternya. Iya. Juga. Kalau untuk ngegerakin si ininya gimana? Berarti feeling aja berarti ya? Pakai feeling atau enggak bisa aja pakai ini. Tadi belum dijelasin. Oh iya, ini penting. Salah satu alat terpenting tadi. Iya. Kita udah dimention apa nih? Ini pati bacanya. Yang ini ya? Tapi kalau misalnya dari Faber-Castell, Faber-Castell, halo. namanya Take It. Jadi itu bentukannya kalau udah dibuka kayak gini, kayak permen karet sih sebut, mirip ya. Oke. Ini ada contohnya kalau mau dipegang juga. Bisa nempel-nempel gitu. Mirip kayak fungsi bisa buat double tip, bisa buat macem-macem. Fungsinya di sini adalah untuk ngegerakin partnya, misalnya partnya mau naik ke part yang di atasnya, kita bisa tempel pakai ini buat naik gitu. Oke, berarti ini fungsinya udah dijelasin. Nah, ini kan tadi kan udah dijelasin kan kayak bikinnya itu bener-bener ada prosesnya lumayan lama. Satu video itu kira-kira bisa makan berapa waktu, berapa lama biasanya? Contohnya aja high grade ya. Ya. Kalau cepet 2-3 minggu, kalau cepet. Tapi kan saya sembari ada kerjaan yang lain, jadi ya bisa sebulanan, 5 minggu. Untuk satu video aja? Iya. Itu lama banget sih. Kita belum pernah bikin video sepanjang selama itu, men. Paling lama pernah 3 bulan. Pernah 3 bulan? MGL Strike. MGL Strike. Oke. Itu berarti kan ada banyak ya, ada HG, ada MG, ada RG. Berarti SD. Ada level grade apa aja yang pernah lu rakit? SD pernah, high grade pernah, RG pernah, MG sama MG. Tapi mostly high grade sih. Mostly HG karena paling banyak biasanya main karakter kalau ada Gundam baru movie keluar, anime keluar, high grade dulu dan fokusnya emang di situ. Nah sih kayak yang ini kan, ini termasuk baru kan? Baru kan belum ini ya ke Indonesia. Belum masuk Indo. PO berarti. Iya, ikutan. Gokil. Tapi emang ini baru sih. Ini kayak yang di film yang baru kan? Gundam Seed Freedom. Kita juga udah pernah bahas reviewnya by the way, bisa cek di sini artikelnya. Ini termasuk yang baru juga dan berarti lebih. Tapi kalau misalnya dari semua grade yang paling enak buat dirakit dan dibikin konten itu yang mana? High grade. Tetap high grade ya emang. Karena partnya dikit, nggak banyak. Sama, kalau kita ngebikin misalnya lagi ngerakit nih, rekaman stop motion, contohnya tangan deh.
itu kayak main puzzle. Oke. Kayak main puzzle. Karena kita nentuin part mana yang masuk duluan, angle-nya bagus gak di kamera. Iya. Terus apakah partnya perlu dibalik atau nggak diputer, itu kayak main puzzle. I see. MG Real Grade tuh partnya itu banyaknya kebangetan. Pala panas pak. Gue ngerekaman tangan aja kayak pala. Ini apaan nggak kelar-kelar. Kalau high grade ya udah enak lah. Nggak gitu banyak, detailnya bagus. Oke. Berarti lu bikin channelnya ini dari kapan? Kepikiran bikin videonya? September 2022. September 2022. Berarti udah sekitar 2 tahun. Iya hampir ya. Tapi nggak usah video pertama uploadnya di Oktober deh. Tapi ya September mulai rekaman pertama, nentuin. sih. Berarti dari kurun waktu 2 tahun sampai sekarang berarti kan bikin terus kan video. Iya. Ada berapa biji Gundam yang udah lu bikin dan beli lu punya? Salah ya, sekarang ke 38 atau ke 39? Ke 30 sih. Iya Bu ya, kalau salah harus gitu. Tapi yang udah pernah gua rakit dari sebelum-sebelumnya mungkin 50-60an nih. 50-60an total. Itu masih dikit lah. Yang banyak kok yang udah ratusan. Untuk yang belum pernah koleksi itu banyak sih. Buat gue itu banyak men. Banyak kok kolektor yang mainnya udah ratusan Gundam. Cai banyak sih. Buat saya masih dikit lah. Emang beneran doyan ya, beneran doyan ngerakit. Kalau misalnya nih Gundam yang dari yang semua udah lu rakit, yang paling lu doyan, pilih 1 atau 2 lah, yang kira-kira paling lu suka dan paling memorable mungkin. Paling memorable Arial. Karena ini juga dapetnya pas belum masuk Indonesia. I see. Lagi jalan-jalan ke Malaysia, lagi family vacation aja gitu, tiba-tiba ketemu. Dan ketemunya pun bukan di toko Gundam, di Ion Department Store. Oke. Cek. Wah, Tiba-tiba nemu. iya, belum masuk Indonesia. Gas, beli. Jadi kebetulan banget ya. Kebetulan banget. Dan ini kan juga ada pas saat itu animenya baru keluar, terus dia ngebikin moldnya baru, semuanya baru, kayak ngerakitnya puas banget sih. Oke. Ini sama satu lagi Epion. Karena itu detailnya gitu. Epion banget, itu salah satu Gundam yang model itu. Kalau kalian nggak tahu Epion tuh yang ini. Yang ini nih videonya nanti kita kasih lihat ya. Tapi yang ini juga udah pernah dibikin kontennya. Pernah. Ini salah satu yang pertama lah. Salah satu yang pertama ya. Ini kita kasih lihat ya cuplikannya yang video yang pernah AB bikin. Ya Epion sama yang ini nih. Emang secara desain gue suka sih Epion dan ini juga emang menarik banget. Tapi kalau misalnya itu kan yang paling berkesan kan. Kalau menurut lu yang so far yang udah lu pernah bikin kontennya tapi yang paling susah ngerakitnya itu susah. Paling banyak partnya, paling susah. Ada tapi bukan gak jadi konten sih. Gak apa-apa nih. Apa? Real Grade Gundam Exia itu susah. Oh ya. Itu susah. Dan kebetulan fun fact itu Gundam terakhir yang gue rakit sebelum mulai channel ini. Real Grade Gundam Exia. Abis itu langsung memutuskan kayaknya gue harus kontenin deh. Iya bener. Kontenin asik ya. Bisa cuan. Kalau itu yang paling susah kan. Kalau yang paling mahal dari semua yang entah yang lu kontenin atau yang lu punya. Rata-rata sih ada 3 Gundam tapi harganya samaan gitu, 600-an. Satu ini karena ini masih digoreng. Wajar sih. Filmnya baru tayang. Terus RG Epion karena kan emang RG mahal, sama MGL Strike. 600-an semua tiga-tiganya. Ya. Belinya banyak, sakit juga sih. Ini kan berarti lu udah bikin konten dari 2 tahun terus. Apalagi tadi lu mention bikin satu konten tuh lama ya? Lama banget. Bisa makan kisaran sampai berapa minggu sampai berapa bulan tergantung kesibukan lu. Tuh. Ada gak sih lu ngerasa titik jenuh kayak anjir capek banget lah bangke gitu? Sering sih. Sering kan? Lagi kalau udah bikin capek-capek viewsnya dikit itu kayak aduh. Ngapain ya gue? Ya emang kita pun gitu kok, kita bikin YouTube juga emang kayak gitu, emang tantangannya kadang-kadang gue kadang-kadang enggak, cuman emang ya challenge jadi konten kreator gitu lah ya, semua menghadapi ya, cuman ya gimana, tetap keep going lah ya. Tetap lah, hajar lah. Sayang kalau nyerah di sekarang. Emang nggak boleh karena chance-nya juga gede, karena di Indo kayaknya emang belum banyak ya kalau misalnya. Masih dikit sih, ada beberapa tapi ya belum, bukan sombong ya, tapi ya belum sebesar channel ini. Mungkin karena coba terbang juga, karena kan lu udah lebih pengalaman kan, udah 2 tahun bikin, secara kualitas otomatis juga lebih bagus kan. Mungkin mereka juga pengalamannya udah banyak, tapi ya
Ya saya beruntung aja sih followersnya ya lebih sedikit lebih banyak daripada mereka. Kalau misalnya kalian lihat di channelnya dia di Gundam Stop Motion Build itu videonya keren-keren dan akan update terus ya. Update. Di YouTube, Instagram. Nextnya Infinite Justice Type 2. Oh, itu next project. Next project. Dan itu juga belum masuk Indonesia. Beli gorengan lagi. Oke. Itu udah di tangan atau Udah ada. di tangan? Berarti lagi proses bakal syuting juga. Kemarin baru foto itunya apa? Unboxingnya. Oh, Ada di sini filenya. ada di situ. Pindahin masih di sini. Bocorannya di situ. Bocorannya di situ. Terus so far apa sih tantangan lu yang lu hadapin kayak misalnya selama proses syuting selama build channelnya? Oke. Proses syuting sih yang susah itu syuting sih malam hari. Kenapa mesti malam? Karena ketika show stop motion itu paling enak di ruangan tertutup yang pure ketutup. Dan rumah gue bulan ada cermin, ada kaca. Oh, mantul jadi. Cahaya matahari kok bisa jangan masuk. Oke. Karena cahaya matahari itu ngebikin gambar flicker kok di stop motion. Oke, jadi emang beneran mesti gelap ya? Mesti gelap, makanya biasanya syuting malam atau enggak pagi. Karena kebetulan jendela kamar gue ngadep ke timur, barat. Ya pokoknya nggak ada mataharinya tuh pagi. Berarti emang lu syuting selama ini di kamar? Kamar sendiri aja? Oke. Belum punya studio saya, masih YouTuber kecil. Gak masalah. Berarti kan kita bisa mulai, nggak perlu punya studio yang bagus, equipment yang mahal, pakai alat seadanya aja itu jalan. Pakai HP juga bisa stop motion. Juga bisa. Ada kok aplikasinya. Ada aplikasinya. Kebetulan kalau yang saya pakai emang di Lumix ada aplikasi bawaan. Jadi enak, udah ngebantu banget di sini. Pakai kamera entry level pun jalan. Entry level loh ini, Lumix G7. Oke, paling terakhir kira-kira ada nggak sih pesan buat teman-teman yang lagi nonton? Yang baru mulai juga, yang suka sama Gundam segala macam. Kalau yang suka Gundam kan emang kebetulan Gundam agak mahal ya. Maka dari itu saya lagi ada giveaway loh. Oke, jadi mau giveaway. Apa yang mau di giveaway? Tentu saja ini barang gorengan. Oke, yang belum masuk Indo. Masuk Indo. Oke. Jadi kebetulan di channel saya kan saya suka memberikan apresiasi ke teman-teman yang mendukung channel melalui join membership. Maka dari itu cara untuk ikutan giveaway-nya cukup join member. Oke. Join member di bulan Agustus. Oke. Di bulan Agustus. Jadi 1 Agustus mulai 3 Agustus 31 kan ya? Ya 31 Agustus udah pengumuman. Oke, pengumuman di 31 Agustus cuman butuh join membershipnya Gundam Stop Motion Build aja. Gak usah follow, ya kalau bisa sih follow juga ya. Kayak TikTok. Iya, tapi gak usah. Tapi kalau mau follow ya boleh banget. Oke. Dan langsung udah bisa dapetin chance untuk dapetin Gundam yang belum masuk Indo ini. Dan by the way ini gue suka banget. Ini modelnya kayak gini nih di depan mata. Kalau misalnya kalian lihat model Gundamnya tuh yang kayak gini. Dan ini beneran keren banget sih, gue gak bohong, ini keren banget. Dan baru muncul di filmnya ya. Baru jadi wajar banget. Thank you banget Abe udah main-main ke kantor kita. Juga ngobrol, udah kenalan. Jangan lupa untuk follow channelnya Gundam Stop Motion Build. Ada di Instagram, TikTok, sama fokus utamanya YouTube. Sama di YouTube. Jangan lupa untuk main-main channelnya untuk nontonin videonya juga. Jangan lupa untuk like, subscribe juga. Karena emang gue gak bohong, itu kualitinya bagus banget. Dan bikinnya itu gak gampang men. Jadi jangan lupa untuk visit ke channelnya Abe. Oke, dan juga jangan lupa untuk follow channel Upstation Media seperti biasa. Dan segitu aja untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channelnya dia juga. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video kita berikutnya. Gue Yosi dan Abe. Bye-bye.